Setelah kurang lebih 3 tahun dengan tampilan seperti ini, sekarang saya mau coba merubah tampilan motor Vespa saya lagi. Inspirasi kali ini adalah Vespa Primavera Red Limited Edition. Sebelumnya saya juga sudah sering lepas pasang aksesoris rak, lalu mencoba menambah dekal custom Vespa Racing 60s, dan terakhir dekal Sean Wotherspoon. Saya mau mencoba mengganti warna full body dengan stiker vinyl atau Scotlet. Untuk pemasangan yang lebih rapi, stiker lama dan panel body harus dilepas dan dibongkar dulu. Di sini saya percepat supaya tidak terlalu panjang. Kalau ada yang mau tahu juga caranya, bisa cek tutorial yang akan saya buat di video terpisah nanti. Akan saya coba detail secara lengkap dari mulai posisi baut, cara membongkar, dan alat apa aja yang diperlukan. Videonya nanti akan saya cantumkan. Jadi di video kali ini, akan saya ceritakan pengalaman saya membungkus full body motor Vespa sendirian, dimulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai detail hasil akhir. Lalu rincian bahan yang dipakai, total biaya, dan plus minusnya. Semoga di kesimpulan akhir nanti, video ini bisa diaplikasikan juga di motor lain, tidak hanya di motor Vespa aja. Untuk bekas stiker dan emblem itu nggak bisa dihapus dengan air sabun biasa. Perlu cairan lain. Di sini saya pakai chain cleaner yang aman untuk cat body, bisa juga pakai WD-40. Mumpung sudah terbuka, sebaiknya bagian dalamnya juga dibersihkan. Karena bodi motor Vespa ada yang lebarnya lebih dari 60 cm, jadi tidak bisa pakai stiker motor biasa. Mesti pakai stiker mobil yang lebih lebar. Di sini saya pakai merek Oracle 651 yang lebarnya 126 cm. Kode warna yang saya pakai itu Red 031 dan White 010. Alat yang diperlukan antara lain sarung tangan atau sarung jari, pisau cutter yang harus selalu tajam, rakel atau KP stiker yang ada bludrunya, dan cadangannya. Lalu hot gun atau hair dryer juga bisa. Sebelum memesan stiker, sebaiknya kita perlu menghitung dulu kebutuhan stiker dengan menghitung jumlah panel dan ukuran masing-masing. Jadi sebelum motor ini saya bongkar, sebenarnya sudah saya hitung dulu. Bagian ini tidak saya buka karena terlalu banyak parts yang harus dilepas juga, jadi akan saya bungkus secara terpasang aja. Saya sudah buat sketsa gambar dengan perhitungan per panel, totalnya sekitar 4 meter untuk full body. Akan saya mulai dari beberapa list putih kecil yang mau saya pasang. Jujur ini pertama kalinya saya coba wrapping full body. Saya juga bukan profesional, cuma belajar wrapping secara otodidak lewat video online. Jadi yang perlu diketahui adalah karakter elastisitas dari stiker vinil. Ketika dipanaskan, dia bisa melebar. Nah, itu kita gunakan untuk membungkus bagian-bagian yang melengkung. Teorinya adalah dipanaskan, lalu diregangkan, ditarik, dan tekan sampai tidak ada udara yang tertinggal. Dari situ kita bisa mulai sedikit-sedikit menempelkan. Dan nggak perlu khawatir kusut atau ada bubble. Tinggal ditarik, lepas lagi, lalu dipanaskan, nanti dia bisa mulus lagi. Oke, kita pelajari dari satu panel besar ini. Awalnya saya lepas kertasnya setengah, lalu dimulai dari tengah dengan menarik sedikit demi sedikit ke kiri. Ini ternyata cara yang salah. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Tapi karena sudah terlanjur, jadi saya lanjutkan aja. Saya kesulitan karena sendirian, tidak ada yang membantu memegangi dan meregangkan stiker. Bisa diperhatikan cara saya menarik itu sedikit demi sedikit, karena bentuk bodinya juga banyak lekukan. Lalu ketika lanjut ke arah sebelahnya, masih sering ada bubble juga, jadi saya tarik lepas berkali-kali. Nah, bagian ekor ini sudah menumpuk kusut karena akumulasi tarikan. Masalahnya kalau ditarik lagi terlalu kuat, stikernya bisa rusak, mesti dihitung pakai perasaan juga. Nah, ada contoh stiker yang trauma karena ditarik secara berlebihan, jadi semakin tipis dan menembus warna bodi di belakangnya. Dipanaskan lagi pun ini tidak bisa kembali seperti semula. Nah, itu contohnya. Saya maklumi aja karena nggak ada yang sempurna di tangan pemula. Jangan lupa lebihkan bagian pinggiran untuk dilipat ke dalam. Untuk panel sebelahnya, karena sudah saya pelajari, jadi saya pakai cara lain. Saya lepas kertasnya setengah dan digulung, lalu mulai tempel sedikit di tengah dan ditarik sampai ujung. Saya tempel bagian tengah dulu secara horizontal, sambil ditempel gulungan kertas lapisannya saya lepas sedikit-sedikit. Jadi saya fokus di bagian tengah yang paling menonjol dulu semua, baru nanti ditarik sisanya.
Kalau panel pertama tadi saya selesaikan sekitar 5 jam, nah yang kedua ini jadinya sekitar 3 jam. Jika dua panel ini sudah bisa dikuasai, saya yakin semua panel sisanya juga nanti bakal bisa dikerjakan. Di bawah sini akan saya bikin tambalan dengan sambungan nanti. Spakbor depan Vespa itu bodi paling ribet untuk dilepas karena harus bongkar setir dari atas. Jadi saya tempel secara terpasang. Untuk spakbor depan awalnya mau saya pasang dalam satu piece, tapi ketika proses pengerjaan, saya udah terlalu lelah dan pusing, jadi di bagian menumpuk selak-selaknya itu susah. Ruang gerak jarinya terlalu sempit. Jadi saya putuskan untuk memakai sambungan 3 bagian. Dipotong dengan teknik cutting miring, tekanan ringan, supaya cutter tidak menggores bodi. Nah, sambungan yang ada di garis lekukan itu biasanya tidak akan terlalu terlihat. Untuk dek kaki, sebenarnya bisa dibungkus dengan full satu piece juga, tapi akan memakan waktu yang sangat lama. Dan takutnya di tengah-tengah itu bakal ada overstretch, jadi beresiko gagal. Nah, untuk menghemat waktu dan tenaga, saya bagi dalam 4 piece dengan sambungan di bagian lekukan lagi dan di tengah-tengahnya. Cover lampu ini juga lumayan sulit, jadi saya bagi dalam 2 bagian juga, dengan sambungan di bagian bawah supaya tidak terlihat. Bagian dalam spakbor tinggal ditekan perlahan secara naik dengan alami, karena kelenturan stiker nanti membantu dia menempel. Bodi bagian di bawah dibuat putus di tengah supaya lebih mudah ditarik kedua sisinya. Nah, seperti ini. Bagian bawah tidak saya bungkus semua karena tidak terlihat. Untuk look yang baru, sekalian saya ganti jok dan juga aksesoris pelengkap.
Oke, ini udah selesai. Kayaknya simple ya, tapi aslinya ini sangat melelahkan dan baru selesai dalam 5 hari. Saatnya rakit kembali, jangan lupa simpan komponen dengan rapi dan berurutan supaya tidak ada yang hilang. Back to the studio. Karena bagian bolongan dasi ini sudah agak terlihat bayangannya, saya pikir baiknya dikasih baut aja, biar lebih rapi. Bisa untuk dovetail juga. Dari jauh sih ini lumayan rapi ya. Saya sangat puas dengan apa yang saya kerjakan. Kualitas stikernya juga cukup bagus. Pantulan bayangan masih lumayan ada, sekitar 80% dibandingkan dengan cat glossy asli. Cuma kalau diteliti lebih dekat secara detail, pasti bakal terlihat ciri khas stikernya, karena nggak akan pernah bisa menggantikan cat asli atau hasil repaint. Apalagi kalau bodi motor sebelumnya sudah ada lecet atau penyok tipis, juga kotoran kecil atau bintik-bintik yang melekat, jadinya bakal nyetak keluar. Nah, setelah beberapa hari, bubble udara juga biasanya bakal muncul di beberapa titik yang kurang melekat. Sebaiknya ketika menempel stiker, jangan lupa panaskan semua panel untuk mengaktifkan lem perekatnya, sambil ditekan perlahan. Nah, kalau udah kejadian seperti ini, juga kita panaskan dan tekan lagi aja. Total biaya beli stiker full body di luar ongkir, Oracle 651 itu pasaran harganya 70.000 per meter. Warna merahnya habis terpakai 4 meter, 280.000, putihnya setengah meter, 40 ribuan, dan beli alat bantu pasang sekitar 50 ribuan, jadi total 370 ribu. Anggaplah 400 ribuan, itu sudah bisa membungkus full body motor Vespa sendiri. Ini belum termasuk cutting stiker custom, ganti kulit jok, dan beli aksesoris lain saya. Untuk perbandingan, saya sempat tanya di bengkel-bengkel stiker terdekat, dan juga DM di akun online. Biasanya membungkus full body motor Vespa itu di kisaran harga 800.000 sampai 1,2 jutaan. Bisa dicek sendiri. Pertama mungkin karena tingkat kesulitan, dan juga harus pakai stiker yang lebih lebar tadi, yang harganya lebih mahal. Motor matic Jepang yang lain, sejauh yang saya tahu, memang kisaran harga full body cuma 300 sampai 500 ribuan, karena stiker yang dipakai juga kecil dan lebih sedikit. Kesimpulannya, kita bisa menghemat banyak biaya, bahkan separuhnya kalau kita bisa pasang sendiri. Tapi perlu persiapan waktu, tenaga, dan juga mental, karena pengerjaan stiker full body itu sangat melelahkan, monoton, dan membosankan. Kita duduk berjam-jam lalu pegal-pegal. Saya aja baru selesai dalam 5 hari, karena dicicil sedikit demi sedikit. Plus minusnya, ini kelebihannya pertama, stiker ini lebih murah dibandingkan repaint atau cat ulang, apalagi kalau pasang sendiri. Tampilannya jadi lebih oke, seperti motor baru lagi, dan kalau bosan juga tinggal ganti warna lain. Adapun kekurangannya, dia ini rentan luka, gores, atau robek. Nah, detailnya juga pasti ada yang kurang rapi sedikit di beberapa titik. Daya tahan stiker juga tidak selamanya, jadi ada jangka waktu.
Tapi dari merek ini yang saya cari tahu katanya bisa awet 3-5 tahunan. Maksudnya adalah ketahanan dari lem perekatnya. Kalau ketahanan lapisan luarnya, itu bisa dilindungi lagi dengan clear coating atau lapisan nanoseramik. Untuk jok dan aksesoris custom tadi akan saya buat juga reviewnya di video terpisah nanti. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.